Alright, selamat datang kembali, welcome back to podcast Ruang Taktik. Still with me, Jan and M. Yusuf Raihan, your host. Dan sekarang juga bersama Mas Wendy. Kita formasi hari ini, di episode kali ini lebih tepatnya adalah 3 orang saja. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal bola ya, tampaknya libur sebagai Premier League fans. Libur ini kan ada masalah berkabung international politics lah ya. Dan banyak sekali breaking news berkabung, nggak cuman Inggris doang beserta fan Chelsea terutama ya. Pertama kali gue pengen tanya dulu sih, mesti secara breaking news gitu, Mas Wen kaget nggak sih Tuchel dipecat? Wah, kaget lah. Oh, kaget ya, kaget. Iya, Kaget atau expect sebenarnya, Bang? Ya sebenarnya kan di media kalau expect sih nggak juga sebetulnya. Tapi aku sebelum itu kan udah nge-tweet tuh kalau performanya kayak gini ya Tuchel out itu bisa aja, aku bilang gitu. Baru nge-tweet kayak gitu kayaknya belum sejam langsung ada berita itu. Jadi sebetulnya kalau parameter itu kan performa gitu, parameter performa. Sementara di media-media kan sebetulnya nggak banyak disinggung kan awalnya. Baru setelah out itu baru ceritanya keluar semua gitu. Nah, itulah. Ya, jadi nggak expect sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat background story dari pemecatan itu ya akhirnya ya kita tahu gitu kalau ternyata kan udah lama sebetulnya pengen di outin karena ya ibaratnya kan kalau kerja kamu bawa gerbong gitu di kantor gitu, bawa gerbong terus maksudnya teman-teman udah si A si B sampai si E udah kenal semua, taunya ganti pemilik A sampai E keluar tapi ada satu yang masih di situ dan itu yang ngejalanin ya, maksudnya memang ada operasional ya, tapi kan kalau manajer tim itu kan yang paling ini ya, paling disorot ya. Memang ada misalkan divisi apa fans, divisi apa keuangan, administrasi dan segala macam itu operasional kan, tapi kalau manajer tim itu kalau di sebuah klub ya itu dia motornya, apalagi ada disuruh apa ngerangkep jabatan juga kan waktu itu di jadi PR lah ya. Jadi background di sporting director lah, ngurusin transfer segala macam, terus transfer ceritanya kayak gitu. Jadi ya setelah lihat background story-nya ya it's okay lah udah keluar, tapi kan kalau menurutku bukan karena kualitas sih, bukan karena performa juga sih menurutku. Alright. Oke, gue juga bakal nanya ke Rehan. Ini apakah kabar baik atau kabar buruk menurut lu, Han? Lu jam 5 sore lebih tepatnya, gue masih ingat kan. Lu lagi ngapain gitu? Gue sih abis itu scrolling pertama langsung iyalah, gue kaget bener. What do you think, Han? Ya, itu sebenarnya gue lagi habis dari mana ya? Habis dari supermarket apa, terus gue ngecek HP. Lah, kok ini tiba-tiba Tuchel dipecat gitu. Terus tiba-tiba banget juga kan. Mana itu kemarin Tuchel habis game ke-100 kan sama Chelsea ya, habis. Dia di press conference bilang semoga ada 100 lagi gitu. Ya makanya ada interview kayak gitu 100 lagi gitu. 101 aja nggak nyampe. Nah berarti dia kan nggak tahu juga itu. Nah iya dia kan kalau nggak salah emang si Tuchel reaksinya juga dia kaget, dia nggak expect kalau misalnya bakal dipecat kan. Nah kalau misalnya gue ya sedih sih ya, mungkin sedih kehilangan salah satu pelatih terbaik di dunia di Premier League ya. Karena kan gue nontonnya banyaknya Premier League. Nah tapi kalau bisa sebagai fans Arsenal ya ada sedih, ada enggak ada juga. Belum ketemu lagi ya? Belum ketemu juga. Iya boleh sih kan, boleh. Karena gue nggak tahu ya, ini buat semua pendengar dan juga penonton dari Ruang Taktik, bahwa gue tuh kadang iri ya, kayak ini sekelas Erik ten Hag gue dianalisis nih sama M. Yusuf Raihan kan ya, sekelas Rangnick gitu kan. Masa iya dia milih Graham Potter guys timbang Thomas Tuchel, ngerti nggak sih gitu. Terus Jose Mars gitu kan, ya udahlah, ini berarti kurang seksi nih Chelsea. Nah sekarang kita harus tagih ya guys, sebagai fan Chelsea kita harus tagih Graham Potter ke Chelsea kan. Jadi besok M. Yusuf Raihan harus nagih nih. Ya, harus analisis. Apa Mas? Udah bikin. Udah bikin. Nah, kayaknya sore nanti lah.
Ini hari Senin paling ya Senin sore. Ya itu sih yang Stay gue tune. pengen lihat. Dan juga apa ya, kalau gue melihat secara fairy tale story-nya dari Graham Potter sih bagus sih Bang. Maksudnya beliau yang ngangkatin dari kasta keempat di Swedia kan, FC Östersund. Ya, secara main manajemen sampai bikin pensi apapun itu gue baca, bahkan tab browser gue belum gue tutup ya karena ketagihan lah gue melihat cerita-cerita beliau. Cuman sekarang berada di posisi di mana megang Chelsea yang mengemban cukup besar, terutama masalah locker room, dressing room lah ya lebih tepatnya. Sekarang kan ketemunya Raheem Sterling gitu, kayak ini siapa nih orang meskipun sama-sama Englishman gitu kan. Iya. Ya, kayak gitu-gitulah gue pengennya. Cuman gue nggak tahu secara permasalahan, tapi dari lu gimana Han? Kira-kira pengen tahu apa keresahan yang lu pengen lihat gitu? Apakah karena kaget Tuchel atau lu pengen ngasih tahu Potter gimana sih Han menurut lu sendiri? Ini dong, sebelum kita ke Potter ya, kita nanya dulu dong, maksudnya kenapa sih sebenarnya kemarin tuh Tuchel tuh kenapa Bang sampai bisa dipecat tuh, katanya sampai di perjalanan dari Zagreb pas pulang ya, sampai diem-dieman gitu kan di flightnya itu. Sebenarnya emang gimana Bang Ojan, apa ya, yang dari dibaca-baca kemarin dari outlet-outlet berita itu, emang kronologisnya tuh sampai Tuchel hubungannya sama Boli itu sampai dia akhirnya dipecat tuh kenapa? Nah, waduh, kok gue ya harus pun sebenarnya pertanyaan ini Fabrizio Romano nggak bisa jawab juga kan, gitu. Gak ada rumor sama sekali gitu. Jadi Bigonya lebih kalah sama admin Chelsea pusat yang udah suruh let go si Tuchel gitu. Kalau dari gue sendiri, ya bener sih, karena nggak ada rumor sama sekali Han. Dari catatan gue sih, secara masih belum jelas lebih tepatnya. Gue baca The Athletic pun orang dalam bahkan tidak disebutkan namanya sampai dia bilang gitu. The Athletic-nya melansir ada kecanggungan tentu ketika kalah sama Dinamo Zagreb tuh di Kroasia. Bayangin lah, lu sebagai pemain lah Bang gitu maksud gue. Terus tahu kabar, nggak mungkin lah Tuchel bilang ke grup WA, gue dipecat guys, nggak mungkin. Taunya pasti para pemain dari medsos kan, kayak lah ini gitu kan. Terus di barisan paling depan seat di pesawat juga, bahkan di bis gitu kan, kayak para staff dan Tuchel juga, Bali juga ada di situ sebagai apa ya, salah satu tangan kanannya Todd Bowley si siapa tuh kan. Jadi Bali juga termasuk, dan gue nggak paham, tapi yang jelas ini adalah dipecatnya bukan karena pas pertandingan kemarin sih. Sudah di rumornya kenceng-kencengnya, bukan rumor tapi sudah direncanakan emang nggak pakai Thomas Tuchel, tapi nggak tahu secepat ini. Dan bakar duit 300 juta pound sterling ya itu gue nggak paham itu mau kemanain arahnya. Tapi yang gue baca juga karena Zoom meeting, yang sebenarnya ada yang bilang Zoom meeting, ada yang bilang on call, yang bilang kalau Tuchel itu masih pengen satu kesempatan lagi, tapi nggak perlu langsung di-terminate aja gitu. Itu yang gue tahu. Tapi untuk soal alasannya apa gimana, tampaknya udah enggak, memang waktunya dia dipecat juga. Apa yang dibilang sama Mas Wen, kayak ini kurang satu nih orangnya nih gitu untuk benar-benar merevolusi sebuah tubuh Chelsea itu, kurang satu yaitu Thomas Tuchel gitu. Mau nggak mau emang harus di-terminate gitu sih yang gue tahu ya gitu. Bahkan lu bilang sendiri gitu kan, Cucurella adalah rekomendasi dari Graham Potter gitu. Nah ya kalau nggak salah yang pernah dibaca kemarin tuh sebelum Tuchel dipecat tuh si Bowley ini udah kontak-kontakan lah sama Potter. Jadi ya, betul. Dan Cucurella ini juga kalau nggak salah ini salah satu pilihannya Potter juga buat di tim Chelsea, makanya dibeli. Betul. Nah mungkin dari kontak itu, terutama kan Bowley, Chelsea kan nggak punya sporting director lah ya sampai sekarang, yang warawiri bawa proposal kan Todd Bowley, bahkan ya tektokan sama Tuchel gitu. Tapi ya tampaknya dari situ sih, kayak ini orang baik banget, gue nggak paham, kayaknya dia impress banget sama Graham Potter, terus akhirnya ya udahlah pilih gitu. Bahkan nggak sampai 1 hari kan gitu, kayak jam 5 sore dipecat, besokan jam 3 sore gue ingat banget itu baru Graham Potter official announcement sih. Nggak nunggu Zidane yang orang-orang pada bingung juga ini siapa gitu. Dan nggak tahu sih Mas Wen, kayaknya harus ngasih tayangan Brighton biar ditonton Chelsea fans ya. Ini pada nonton Chelsea fans semua, nonton Brighton semua nih Mas. Gue juga nggak paham nih, pada suka tuh kayaknya. Padahal ya
secara komposisi juga nggak terlalu gimana-gimana. Bahkan sekarang Brighton Lallana ya, player manager ya Han ya? Iya, player manager. Nah itu sih kan yang gue tahu ya soal itu, karena memang secara revolusi ya emang benar-benar semuanya dihabisin itu sih. Kalau yang lebih make sense sih. Itu sih kalau kronologisnya Han. Oke. Nah, kan kalau misalnya tadi ini Potter kan mungkin diharapkan buat ya membawa hal yang baru lah ke Chelsea, karena bisa dibilang performa Chelsea tuh akhir-akhir ini ya stagnan lah. Secara kalau nggak salah tuh kemarin lihat di grafik di Athletic 50 game pertama mereka defense-nya itu kebobolan 3-1 apa salah. Ya, Dan betul. 50 game setelahnya itu kalau nggak salah 5-2, jadi lebih dari 1 per game kan. Nah, kalau misalnya menurut Mas Wendy ini kenapa sih akhir-akhir ini itu Tuchel-nya Chelsea ini Chelsea-nya Tuchel ya. Chelsea-nya Tuchel ini itu bisa dibilang performanya menurun dibanding pas awal-awal ya, misalnya pas musim 2020-2021 kan mereka bisa, kalau nggak salah di Premier League itu rekor kebobolannya itu paling rendah semenjak Tuchel ditunjuk dan menang UCL juga kan. Nah itu kenapa Mas kalau misalnya dilihat dari performa on the pitch-nya gitu? Iya, sebenarnya kalau gue baca itu 50 game pertama itu cuman kebobolan 24, tapi 50 game kan Tuchel nih 100 kan, 150 game pertama itu 24, setelahnya itu bisa 3 lebih, pokoknya lebih banyak pokoknya di 50 game akhirnya, artinya ada paruh kedua gitu. Nah, gue lihat sebenarnya kemunduran itu kan waktu Chelsea bermasalah itu kan, Chelsea tinggal Abramovich itu suasananya udah nggak enak sebenarnya. Kalau dari sisi permainan pun sebetulnya juga udah lama ya bermain ya biasa gitu. Biasa artinya nggak ada yang wah itu, apalagi kayak kemenangan besar-besar itu nggak kemenangan meyakinkan gitu. Itu sebenarnya yang jadi concern dari semua fans sih. Kalau semua fans Chelsea pasti ya, kalau kita ngelihat kayak Man City lah, coba contoh Man City sempat ngajar berapa itu 5-0 berapa banyak lah musim ini. Padahal secara game dia itu seri 2 kali gitu dibanding Arsenal yang menang terus cuman kalah sekali memang ya, tapi memang kalah baru kemarin itu. Tapi kan menangnya City itu karena banyak gol, jadi ya wah, penonton tuh lebih inilah, lebih safe lah secara nontonnya. Tapi kalau kita nonton Chelsea itu enggak ada kayak gitu, menang 1-0, 2-0 dengan gol yang set piece, gol serangan balik kayak gitu-gitu. Jadi di awal pun sebenarnya Tuchel tuh terkenalnya juga dengan transisi gitu. Kita tahu final UCL juga menangnya di transisi. Nah, tapi mendekati terakhir itu transisi ini yang hilang malah. Kecepatan transisi, kecepatan serangan transisinya ini malah yang hilang gitu. Itu yang yang paling kerasa gitu. Kalau tim nggak bisa nyetak gol, terus defense-nya udah oke sebetulnya di awal, ya defense-nya mengalami penurunan juga dari segi pemain, dari segi individu. Kalau dari segi taktikal sebenarnya ya sama aja. Bahkan musim ini memang Tuchel lebih banyak eksperimen dengan 3-4-2-1 kan pakem awalnya ya, 3-4-2-1 pakem awalnya. Dia ubah menjadi shape-nya, meskipun di formasi awal tuh kelihatan 3 back gitu. Tapi sebenarnya enggak loh, dirubah jadi 4-2-2-2, 4-3-3, terus salah satunya itu 3-4-3 yang memang formasi dasarnya, formasi pakemnya. Artinya memang Tuchel malah lebih dinamis di musim ini gitu. Secara taktikal ya. Orang bilang kan taktiknya itu aja, padahal enggak. Ya kita tahu lah Reece James ditaruh di back 3 sebelah kanan gitu. Back 3 sebelah kanan, terus ada Loftus-Cheek di wing back gitu. Jadi yang melebar nih malah Reece James-nya, 3 back ini gitu. Nah, kelemahan 3 back itu apa sih sebenarnya? Terlalu banyak pemain di belakang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sama Tuchel diakomodasi dengan main di belakang gitu. Main di belakang dulu dengan build up-nya 3 back sama 2 DM, 2 double pivot, 2 midfielder. Ini main di belakang, dia build up dari bawah, mancing orang, mancing pressing. Kalau udah naik pressingnya baru diserang cepat waktu transisi. Kan secara umum taktiknya kan kayak gitu kan. Makanya kenapa Jorginho sering blunder di belakang ya, karena memang nggak di allow
prinsipnya, filosofinya itu memang attract press, ngundang pressnya lawan gitu loh. Kalau Jorginho buang-buang bola ya bukan filosofi lagi gitu. Buat bukan filosofi permainannya, bukan prinsipnya gitu. Tapi prinsipnya memang itu mengundang press lawan. Kalau pressnya udah naik ya udah kita lewatin, kita eliminasi terus serang cepat. Nah, permasalahan Chelsea ini ketika eliminasi press lawan udah dieliminasi ya. Harusnya kan transisi. Nah, transisi ini kurang banyak pemain. Artinya untuk datang ke box lawan itu bisa dibilang lambat. Jadinya ya Werner sendirian di depan, nggak ada opsi cutback-nya. Terus Havertz juga nggak ada support kayak gitu. Jadinya permainan Tuchel ini sebenarnya butuh mancing di belakang, terus sesegera mungkin kalau udah lewatin langsung naik ke depan secara umum kayak gitu. Nah, itu yang hilang di Chelsea dan akhir-akhir ini juga kayak gitu. Terus masalah di double pivot 3-4-3 itu PR banget di double pivotnya. Dia harus apalagi ngikut build up ya, build up ikut, nanti nyerang ikut lagi ke depan itu. Bener harus makanya Kante ya, profil paling cocok Kante pun kalau lagi drop performance ya Chelsea-nya juga lagi ini juga, apalagi Kovacic cedera, Jorginho nggak terlalu bisa defend, terus lagi tambah passing kiri kanan. Sebenarnya itu sih masalah di Tuchel kemarin secara garis besar ya. Kalau saya bilang formasinya harus diganti, itu bukan solusi sebetulnya, bukan salah identifikasi lah kalau saya bilang. Formasi 4-3 Karatan itu salah identifikasi, karena kenapa itu tadi musim baru ini dia mengubah banyak shape, kalau malah berubah-berubah itu malah nggak stabil. Dan memang perubahan ini dia lakukan memang sama Tuchel nih nyari kenapa musim lalu kita bisa stabil dengan 3-4-3 aja. Nah, sekarang aku harus ngubah dari 4-2-2, 4-3-3 dalam bentuk shape ya, dalam bentuk formasi turunan ya artinya. Itu yang dilakukan Tuchel sebenarnya itu identifikasi masalah dia pakai perubahan formasi itu sebetulnya. Dan benar Kante ya, bahkan ada yang bilang mau dikasih Potter pun secara in definition Rehan bisa jelasin lah ya. Ada similar lah ya, ada kesamaan nih kedua manajer ini ya soal back most used mungkin ya, yang sering digunakan gue nggak paham. Tapi lebih kepada kalau Kante-nya fit ya bagus aja gitu. Karena kan Kante nggak fit, semifinal kalah kan. Kebobolan pakai flick-nya dari Modric tuh. Gara-gara salah untuk intercept bola gitu kan. Tapi ya itu yang terjadi, gue setuju sama Mas Ben bahwa memang secara perubahan ya iya gue juga lihat bahkan terakhir bukan formasi 3 back, bahkan terakhir 4-2-3-1 kalau nggak salah, gue lupa lagi. Ya pernah pokoknya 4 back, pernah dia turun benar-benar 4 back ya pernah musim ini. Iya betul. Yang secara kebetulan kemarin Fofana yang salah marking yang gue lihat di lawan Dinamo Zagreb itu nanti bisa dimulas lagi. Tapi anyway, moving on lah ya. Gue gak mau terlalu banyak ngomong Tuchel meskipun dia mau ngomong devastated ya, merasa hancur katanya. Merasa hancur, ya semuanya hancur. Tapi gue tuh penikmat sepak bola tuh sekaligus penikmat seni gitu. Maksudnya gue juga pengen bukan pengen Chelsea mediocre, bukan. Tapi lebih kepada ada yang bisa diceritakan gitu, bahwa fairy tale story kayak 5.000 banding satunya Leicester gitu, itu keren gitu ya, meskipun besokannya sekarang nggak tahu tuh Leicester kemana kan gitu kan, gua nggak paham tuh ya kan. Leicester juru kunci. Nah itu yang gue pengen dari Potter gitu. Secara perjalanan gue baca kemarin Potter keren dari kasta keempat, kemudian ke Swansea, dan sebelumnya juga yang gue tahu yang populer teams, kemudian ke Brighton. Secara manajemen yang tadi gue udah jelasin bahwa perjalanan karir Potter cukuplah keren gitu. Tapi apakah seorang Englishman bisa memecahkan, nah ini ngomongin soal klinik nih, misi bahwa Englishman nggak bisa dapat silverware ini yang perlu diuji nih. Kita nggak tahu nih apakah dia berhasil. Tapi secara kalau ada yang bilang ini Todd Boehly lebih kejam daripada Roman, mungkin iya, tapi secara ketegasan dari Todd Boehly makin kesini dia memperlihatkan ya, nggak tahu itu mengasih impress ke fan Chelsea kalau dia benar-benar serius gitu, bahwa ya nggak apa-apa aja sih. Kayak beberapa sporting director, gue nggak tahu listnya siapa aja kan, mungkin lo lihat breaking newsnya sporting directornya terakhir
sporting director kalau nggak salah pengen si Michael Edwards dari Liverpool ya. Iya sempat itu juga. Dan gue nggak tahu nih perjalanan, dan gue pengen tanya sebagai Potterhead, waduh ini kayak Harry Potter jatuhnya. Gimana Han, lo lihat analisis taktik yang kayaknya sama nih? Kalau gue sebagai fans Chelsea ini juga 3 back juga nih ya. Ini kan secara di permukaan. Menurut lo gimana Han? Taktik beliau nih. Sebenarnya apakah fit di Chelsea sekarang? Kalau misalnya fit ya belum tahu lah, kita nonton dulu. Cuman kalau misalnya dari pendekatannya ya, sebenarnya ada kemiripannya sih. Dimana kalau misalnya Potter ini tuh suka main timnya ini kemarin lah, Brighton lah. Ini mainnya possession based. Jadi mereka itu nggak, ya bisa dibilang memanfaatkan build up dari belakang. Nah dari situ mereka track press buat progresi ke depan kan. Nah cuman mungkin perbedaannya sama Tuchel ini justru pendekatannya yang ini itu tuh nggak saklek. Maksudnya Potter ini tuh dari game ke game ini bisa berubah gitu loh pendekatannya, nggak selalu build up dari belakang terus. Misal kita ambil contoh kemarin lawan Manchester United ya, dimana kan Manchester United kemarin baru datengin Lisandro Martinez kan, back yang tingginya ya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ya itulah. Di situ itu lama-lama jatuhnya rasis nggak sih? Gue nggak paham sih maksudnya. Ya memang tidak populer ya, tapi makin kesini kayak man of the match, dan itu udah membuat itu sih. Gue rasa iya juga ya, maksudnya apa ya, dengan postur pendek tuh selalu disebutkan oleh media gitu sih. Lanjutan gimana? Tapi dengan postur pendek itu emang beneran itu yang pengen dimanfaatin oleh Potter itu, karena pas kemarin lawan Manchester United itu kebanyakan Robert Sanchez itu dari goal kicknya itu langsung ngasih long ball ke sisi kiri pertahanan MU. Nah di situ Danny Welbeck itu disuruh agak minggir ke situlah, ke sisi situ. Nah di situ buat duel udara lawan Lisandro Martinez. Nah memang sih nggak selalu 100% berhasil. Nah tapi setidaknya ada situasi-situasi second ball yang didapat sama Brighton. Nah dari situ mereka juga bisa lah ngemanfaatin hal tersebut. Nah terus lanjut lagi ke lawan Leeds. Kemarin analisis 3 pertandingan lawan MU, lawan Leeds, lawan Leicester. Nah lawan Leeds ini mereka bisa dibilang lumayan mirip lah sama Tuchel dari filosofinya buat attack press dan memanfaatkan transisi. Nah itu lawan Leeds kayak gitu. Nah terus bedanya lagi lawan Leicester ini justru dia bener-bener full short build up semua. Nah dia itu banyak melakukan sirkulasi secara horizontal gitu buat nge-track tim ke satu sisi ke sisi lainnya. Nah itu jadi bisa dibilang tuh ya Potter ini fleksibel lah secara taktik gitu, nggak sesaklek Tuchel mungkin. Formasinya juga bisa berubah-berubah. Kalau nggak salah musim lalu main 3-5-2 13 kali, 3-4-3 8 kali, dan 4-2-3-1 7 kali kalau nggak salah. Ya. Tapi kalau ngelihat klip yang dimaksud Yusuf Raihan ya, itu kan ngomongin soal kiper ya, adik-adik, bukan Sanchez nih kipernya nih. Kita kan punya Edward Mendy dan Kepa nih gitu, yang bakal ngumpan ke Chilwell atau Cucurella tuh di posisi situ. Tapi nggak tahu sih apakah akan nanti bisa diterapin, cuman perlu nunggu ya, apalagi ini libur sebulan nggak sih rumornya ya? Katanya sih libur sebulan kan. Minggu depan belum tentu ada Premier League katanya. Iya, minggu depan belum tentu ada Premier League, dan ada rumor juga kalau yang international break bukan minggu depan? Enggak. Iya, kan 2 minggu. Kan di expected 2 minggu Bang, terus kemudian 2 minggu berikutnya baru international break, jadi at least bulan lah. Itu sih, gue juga nggak paham sih. Tapi ya mantap loh ini pemainnya. Betul, ini waktunya Michael Cox nonton Bundesliga sih menurut gue. Waktunya dia nonton Bundesliga sih. Itu Potter jadi dapat mini pramusim sih kalau misalnya. Iya, betul. Jadi bisa implementasi taktiknya mungkin jadi lebih maksimal lah. Betul. Ya, gue sekali lagi bilang kalau rumornya kan Chelsea main di Bridge ya, main di home, tapi UCL tetap jalan katanya meskipun Premier League-nya nggak jalan. Tapi nggak tahu seperti apa sih, kayaknya sih gitu. Cuman yang terakhir sih gue cuman mau tanya apa ya dari tentang Fitz Graham Potter sih. Gue sih cukup kagum aja gitu secara perjalanan, dan oh iya, terakhir ini gue pengen request nih sekalian nih. Ini kan permintaan para viewers juga ya, para followers dari Ruang Taktik. Ini kan sekarang ada
mekanik baru nih, meta bahwa kayak Bournemouth kick off ya. Bournemouth kick off rutin nih. Nah, itu PSG, Real Madrid. Nah, yang gua tahu kemarin klipnya Troll Football sih yang MU lawan Liverpool ya di second half mau nyoba ternyata nggak gagal gitu. Kemarin Persib juga pengen nyoba kayak gitu tapi gagal. Ya, itu tampaknya tuh menarik ya. Terus yang bisa mematikan cara tersebut ya Arsenal yang akhirnya bantai Bournemouth 4-0. Dia tahu cara benar-benar gagalin untuk long pass dan sebagainya apalah itu. Tampaknya tuh cukup menarik tuh Han. Coba lu bedah deh. Gue pengen tahu tuh kalau kebanyakan nggak notice gitu bahwa gue lihat sekarang secara kick off udah modelnya gitu semua nih sekarang. PSG gol-gol cepat kayak sebagainya itu sih anyway. Karena kan kick off ini kan bisa dibilang pasti didapat gitu dan kayaknya sih mungkin kick off ini tuh set piece yang paling gampang didesain karena udah jelas gitu loh. Kondisinya bakal seperti itu kalau misal kick off kan. Dan setidaknya satu game per game itu dapat satu kick off kan. Nah, ini mungkin yang pengen dimanfaatin sama pelatih-pelatih sekarang gitu. Iya. Ya itu sih yang gue pengen lihat. So dan juga sekarang udah pakai robot apalah pagar betisnya udah bisa gerak tuh Real Madrid. Aduh, udah aneh lah ini udah mulai evolusi taktikal dan cara ini udah aneh bahkan ya gue pertama kali pagar betis aja udah pakai pagar yang bawah gitu kan. Udah ada yang harus bisa bola-bola datar kayak gitu kan kalau pas free kick mendapatkan free kick gitu kan. Itu yang gue pengen coba ngasih trivia lah buat ruang taktik. So balik lagi, gue rasa kalau yang Chelsea udah ya Han ya. Boehly itu kayak gimana gitu kan, Potter, Tuchel dari gue sendiri sih udah lega sih Han. Maksudnya lega untuk mendengarkan. Oh, ini yang belum disebut tadi. Apa? Yang Boehly 4-4-3 itu gimana tuh? Oh iya, itu jokes tuh kayaknya tuh. Yang gimana pengen ngimpress ke Tuchel itu, Mas Men mungkin tahu lah ya. Yang katanya 4-4-3 ini American football dong, gitu kan awkward banget kan itu. Katanya mau nyusun 4-4-3. Strategi transfer buat tim. Iya. Malah dibikinnya 4-4-3 gitu. Nah, ini nih 4-4-3 nih. Iya. Kalau Chelsea mau main 4-4-3 mah ya enak jadi bisa nambah satu pemain banyak. kan. Last words ngomongin soal Chelsea dan Potter. What do you think Mas Wen? Ingin apa yang dilihat nih? Bahkan belum Desember juga nih, gue bilang awal musim ini Mas. Iya. Mungkin banyak PR mungkin karena Graham Potter ini sebenarnya kemarin ada judul di Athletic itu kalau nggak salah inspirator, kolaborator sama apa gitu, satu lagi inovator gitu, kolaborator sama dia cukup inovatif sebetulnya. Yaitu tadi kalau kita lihat dia untuk mempertahankan pressing itu seperti waktu lawan MU ya, itu shape-nya itu bisa ninggalin Welbeck di depan, terus sendirian, terus di belakangnya ada 3 pemain. Yang paling menarik sebenarnya memang Pascal Gross, terus McAllister itu kan pemain-pemain yang udah diubah semua sama Potter ya, diubah roles-nya. Pascal Gross bisa ke sayap gitu, jadi wingback gitu, bisa kayak gitu. Solly March kemarin itu sebenarnya juga kiri tapi bisa main di kanan gitu. Jadi yang di MU itu dia bisa mempertahankan shape itu 1-3-3-3 gitu. Jadi 3-3 pemain itu kenapa kok berjejer 3 gitu, sebetulnya itu yang ide kayak gitu itu yang perlu dibedah sih, yaitu untuk mempertahankan pressing di tengah sih. Biasanya kan butuh biar compact, biar rapat. Kayak contohnya Rangnick terus tim Jerman Hasenhuttl itu juga 4-2-2-2-2. Jadi 2 pemain itu cuman berada di tengah, pemain ini 3-3-1 gitu, di depan cuman 1. Nah, ini kalau ada 3 pemain di tengah itu bakalan sulit untuk secara geometri, secara jumlah bakalan lebih intens pressingnya. Apalagi Brighton benar-benar nunggu di lawan MU itu nggak nge-press duluan gitu, nunggu trigger press dulu. Apalagi kalau bola ke samping, 3 pemain ini akan 3-3-1 ini akan ikutan ke samping semua, terus ke sini semua. Secara ruang juga terokupansi semua jadinya. Banyak ruang yang terokupansi daripada pakai
Ibarat contohnya sih sebenarnya pakai Klopp juga sih. Klopp itu kan kenapa dia pilih 4-3-3, itu biar 3-3 di depan itu biar ngikutin pressing ke kiri ke kanan gitu. Bedanya siapa Potter ini 3-3-3-1 itu yang sering dilihat sih. Makanya kadang wingback-nya itu memang nggak sering turun, nggak kayak Betul. wingback kebanyakan. Mungkin nanti bakalan ini sih, PR-nya mungkin di penerapan taktik, karena soalnya Potter ini agak ini ya, prinsipal kalau dia bilang tuh, bukan pelatih yang ngajarin prinsip gitu ke pemain, nggak secara eksplisit nyuruh pemainnya kamu harus melebar gitu, kamu melebar, kamu harus masuk gitu, nggak secara eksplisit kayak gitu, tapi pemain tuh dikasih metode latihan sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa biar pemainnya itu mikir gitu, kapan kamu harus melebar, kapan kamu masuk. Nah itu yang mungkin implementasinya bakal lama. Cuman kalau dengan kualitas pemain yang bagus, di luar ego dari pemain ya, itu bisa cepat. Makanya faktornya sih banyak banget, karena kalau dilihat Potter nggak pemain bintang gitu, secara ego kan nggak terlalu tinggi, makanya dia relatif bisa implementasi. Jadi ya balik lagi sih memang ke pemain juga. Jadi kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab pelatih itu, tanggung jawab tim itu ke pelatih aja gitu. Enggak, pemain tuh juga punya tanggung jawab sih. Gitu aja mungkin dari. Ya sih, itu yang menarik sih. Kalau misalnya Potter ini bisa dapat kepercayaan pemain-pemainnya nggak nih dari metode-metodenya dia. Karena kan emang sebelumnya dia di Östersund, di Brighton itu kan, sama di Swansea ya kalau salah. Ya itu kan ya nggak ada lah pemain bintangnya kan. Nah itu sih. Itulah yang menarik buat dilihat. Ya kita tunggu ya, karena bakal ketemu Cucurella, bukan Auba ketemu Tuchel ya. Cucurella ketemu si ini. Dan ngomongin soal rekan senegara lah ya, gue bisa bilang, waduh. Sama-sama kalah nih, karena yang kemarin berbahagia cuman M. Yusuf Raihan doang tuh, Arsenal sebagai Premier League kontingen ya, dan juga Spurs lah ya, yang Richarlison akhirnya meluk sama ayahnya, katanya first goal Champions League terbukti berhasil gitu. So 4-1 nih, aneh nih, 4-1 nih kan hal yang, aduh, ini kalau ngomongin Chelsea sih pernah ya 3-1 tapi bisa menang 2-0 ya, pas ada Juan Mata 2012. Tapi 4-1 nih, kalau gue lihat klipnya dari si paling one kiss is all it takes ya, si Trent Alexander-Arnold, yang lihat doang tuh, gue yakin Mas Ben sebagai pelatih juga bingung tuh kayak. Terus di auditorium Mas Ben kayak, lu ngapain nih yang namanya Alexander-Arnold gitu? Lu ngapain cuma lihat doang nih? Nah, itu sih yang gue pengen tanya gitu. Harusnya kalau ada all or nothing-nya Liverpool asik tuh game. Asik tuh, asik. Tapi kayaknya abis ini nothing gak sih gegen pressingnya? Waduh, ini gimana? Coba ajarin gue Han spelling dari Kuica ini Han. Gue bingung bacanya gimana. Kevika Kvaratskhelia. Kuica Kvaratskhelia. Ini satu wonderkind juga. Pemain yang tampaknya mengacak-acak Liverpool. Apakah the next Darwin Núñez? Maksud gue yang impress terhadap Jurgen Klopp bakal dibeli, tapi gue nggak tahu. So Napoli Liverpool, gue harus ngomong nggak nonton, cuman hanya mengernyitkan dahi Napoli bisa menang 4-1. Mungkin what's wrong with Liverpool dulu kali ya, gimana Mas Ben? Sebelum ngomongin soal Napolinya gitu kemarin gitu. Mas Ben nonton kah? Iya, nonton. Oke, mantap. Liverpool tuh kan kalau kita nggak bisa ambil dari satu match aja ya, sebetulnya bisa dari match-match yang sebelumnya gitu. Betul. Kalau gini, permainan Liverpool itu kan untuk high pressing gitu, kontrol di game, terus kalau kehilangan bola langsung rebut kembali. Sebenarnya itu kan demanding banget itu. Harus resource-nya itu harus banyak banget. Resource-nya itu banyak, artinya nggak cuma kuat di control possession aja, tapi ketika tanpa bola ya harus melakukan high pressing gitu. Oke lah kalau kita melawan tim-tim yang nggak punya di press gitu, panik gitu, nggak punya ketahanan pressing yang tinggi. Sebenarnya waktu lawan UCL, lawan final Real Madrid itu pun udah ditunjukin sama pemain-pemain Real Madrid, dia di press nggak panik, di press dengan 1-2 pemain tuh. Real Madrid itu ya memang karena kualitas ya, dalam tanda kutip kualitas, Real Madrid lebih oke gitu. Tapi kemarin di lawan Napoli hal itu juga
dilakukan juga gitu. Mereka nggak panik ketika di press Liverpool, mulai dari Zielinski, terus Kvaratskhelia yang disebut tuh, meskipun Kvaratskhelia juga lebih Kvara lebih ngambil posisi yang lebih tinggi ya, tapi yang sering-sering di press tuh kayak Lobotka, Zielinski itu bisa beberapa kali lepas dari pressingnya Liverpool, terutama lini pertama sama lini kedua. Nah, PR-nya itu di sini sebenarnya. Lini pertama sama lini kedua, terutama di lini kedua. Lini pertama itu lini depan, lini dua lini tengah. Nah, lini tengahnya ini nggak kekurangan gitu. Kalau menurut gua kekurangan intensitas, spatial kontrolnya nggak kontrol ruangnya kurang, man markingnya juga nggak oke gitu. Meskipun di situ kemarin ada Milner, ada Fabinho juga mengalami penurunan. Kemarin waktu kalah juga sebelumnya juga cadangan gitu. Dari segi fitness pun kayaknya ada masalah juga. Ya ini masalah di Liverpool itu sih lebih ke individu kalau menurut gua. Tapi juga nggak menutup kemungkinan itu tadi tim-tim itu ketahanan pressingnya lebih tinggi, lebih bagus. Tim-tim itu lebih melawan. Mungkin beberapa musim lalu ya, 2 musim lalu yang Liverpool diajar Aston Villa itu itu juga bisa jadi contoh loh kalau bahkan tim kayak gitu tuh ngalahinnya itu sebenarnya dengan simpel, ya udah lawan aja pressingnya gitu, lepas satu lini pertama lepas, lini tengah lepas, kalau udah lini tengah lepas sudah ketemunya udah tinggal lini belakang. Iya, Nah, lini betul juga belakang ya. kemarin kan sering jadi masalah, ya itu tadi lah ada nyalain Arnold dan segala macam, padahal ya memang lini belakang tuh ke expose sebetulnya. Terus masalah satu lagi kan ya offset trap-nya udah mulai kebaca. Jadi kemarin tuh Osimhen sama Kvaratskhelia itu, Osimhen tuh sering jaga kelebaran, jaga panjang lapangan ya dia itu penentu garis pertahanan Liverpool tuh harus segimana gitu. Jadi dia berdiri offside. Otomatis kan kalau berdiri offside kan backnya Liverpool nggak ninggalin tuh juga mikir. Tapi kalau narik offset ya mikir juga. Artinya harus ada pertimbangan untuk naik gitu. Jadi nggak bisa terlalu naik. Nah, ketika back Liverpool udah tahu Osimhen ini ditarik, oh ini dia offset gitu. Kita biarin aja, kita jebak offset. Bola diumpan ke Osimhen nih. Nah, yang lari itu si Kvaratskhelia gitu loh. Jadi ditipu, didami sama sama Osimhen, dan ini udah dipakai beberapa kali sih sama tim-tim lain. Umpannya itu seolah-olah ke Osimhen, back Liverpool, dan ini berarti offside itu. Tapi yang lari Kvaratskhelia yang dari yang nggak posisi offset lah ibaratnya kayak gitu. Ya udah dia jadinya nggak offset, dan Osimhen punya momentum yang bagus, start posisi yang bagus kalau diumpan sama pemain ya Kvarat itu. Jadinya itu sih ada 2 poin utama ya, pressing sama backnya ke expose sebenarnya karena pressingnya juga sebetulnya. Ya, menarik juga ya, karena sekali kalah 8 gol men, maksudnya nggak nanggung-nanggung juga tuh pas Aston Villa, itu juga zamannya Jurgen Klopp juga gitu. Kemudian secara performa, gue sendiri sebagai football as entertainment ya, gue nontonnya juga ya elah, kalau Tuchel dan juga Chelsea-nya masih bobrok, masih nggak khawatir sih, karena Liverpool juga lagi bobroknya gitu. Yang di episode sebelumnya kalian bisa dengerin sendiri bahwa cukuplah apa ya, masih di bawah performa lah gitu, performanya cukup menurun gitu, jadi masih nggak khawatir, dan bahkan kemarin kalahnya cukup mengenaskan gitu. Mungkin kalau dari Rehan sendiri, lo mau ngasih impress ke Liverpool atau Napoli nih sebagai headline news nih, Liverpool dipencundangi Napoli atau Napoli tampil impresif nih Han? Gimana nih Han, headline news menurut lo Han? Kayaknya lebih fair kalau misalnya kita ngomong Napoli tampil impresif ya. Waduh, mantap. Soalnya apa nih Han? Gue pengen tahu Han, kalau misalkan gue nggak pernah nonton Serie A yang mungkin sekarang banyak tontonan ya, bahkan gue juga iri sama lu, sama orang-orang yang sekarang mainnya Korean League doh, gila nggak tuh? Itu bisa banget tuh Korean League, Japan dan lain sebagainya. Ya. Gimana Han? Napoli Han di pertandingan ini? Kalau misalnya kemarin dari statistiknya ya, gue kemarin lihat penasaran kan, emang sebenarnya Napoli ini deserve gak sih menang gitu? Apa emang secara kualitas kesempatan itu mereka unggul gitu? Nah pas lihat di FBref, gue lihat XG-nya Napoli ini 4,4 XG lawan 1,1 XG-nya Liverpool. Nah itu meskipun ada 2 penalti ya Napoli itu kemarin, jadi
kalau misalnya tanpa penalti pun mereka tetap unggul lumayan jauh kalau misalnya dari XG. Jadi kalau misalnya tanpa penalti kalau nggak salah ya 3-1 XG lah. Nah ini emang Napoli ini kemarin emang benar-benar memanfaatin ini sih renggangnya lini apa ya lini pertahanan Liverpool gitu. Jadi dia tadi yang Mas Wendy udah sebut tuh lini 1 sama lini 2 tuh ada masalah. Yang masalah ini ya mereka ini terlalu renggang gitu loh, nggak rapet. Kan kalau misalnya mau main high press kan ya harus disiplin kan. Jarak antara lini 1 sama lini 2 biar ya high pressnya ini efektif. Nah, kemarin itu banyak lah Milner telat, Harvey Elliott telat buat ngepress buat naik. Nah, itu udah dibilang juga sama Jurgen Klopp pas press conference, ya dia bilang kalau misalnya we are too wide gitu, kita terlalu lebar gitu. Betul. Nah itu ya emang ya masalah mungkin sih. Siapa yang bilang gitu, Han? Jurgen Klopp. Oh, gue kira Pep Guardiola kan bilang wide juga tuh. Oh, itu yang pas bahas Chelsea ya. Iya. Nah itu sih kemarin yang kelihatan. Ada juga masalah individu ya, mungkin kemarin Joe Gomez ya yang aduh mainnya setiap duel tuh kalah gitu kan. Oke. Kemarin kalau nggak salah juga yang golnya Giovanni Simeone tuh itu kan si Kvara kan ngelewatin Joe Gomez. Nah itu benar, bolanya di shield itu gampang banget itu, kayak Joe Gomez mainnya tanpa intensitas kemarin. Ada juga Trent yang habis kehilangan bola nggak track back. Nah itu mungkin ya ada masalah di fitness atau intensitas atau mental, itu kurang tahu ya. Cuman ya emang kelihatan sih secara defending 1v1-nya juga pun ya kemarin Liverpool bisa dibilang mengecewakan. Bahkan Virgil van Dijk juga ngasih penalti kalau nggak salah kemarin tuh. Betul. Nah, ya kan? Udah habis berarti ya. Itu udah kebobolan udah habis berarti ya istilahnya ya. Itu ya kemarin mungkin udah forfeit match lah gitu. Iya. Nah, kemarin juga itu yang mau ngasih kredit juga sih ke Napoli tuh, pemain-pemainnya Napoli yang bagus, terutama Lobotka sama Anguissa ya. Terutama midfieldernya mereka itu. Kemarin Lobotka lebih banyak dia jadi main lone pivot ya. Nah, dia ini banyak nerima umpan-umpan dari belakang dan dia ngeeliminasi press Liverpool tuh gampang banget dengan gerakan half turn gitu. Banyak banget itu Milner kegocek sama Lobotka ini. Nah, terus ada satu lagi pemain yang pengen gue highlight, yaitu Anguissa. Ini mantan pemain Fulham sama Villarreal. Sebenarnya gue dari dia zaman di Fulham tuh gue udah ngerasa ini pemain bagus gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak dilirik sama tim-tim top lainnya dan sekarang dia jadi di Napoli. Nah, kemarin ini dia bisa dibilang ya di seluruh pertandingan itu aktif banget lah secara defensif atau maupun ofensif. Dia bisa nge-carry bola. Kalau nggak salah juga di proses golnya yang Simeone itu awalnya itu dari Anguissa menang bola di tengah lapangan dan habis itu dia ya gocek-gocek di tengah lah, terus habis itu dia pressnya kayak eliminasi. Nah itu Anguissa ini ya bisa dibilang midfielder yang komplit sih kalau misalnya menurutku, karena dia secara aktivitas defensif misalnya interception tackle-nya itu juga bagus dan ball resistance-nya misalnya di press dia tenang gitu. Nah ini kemarin ya dia lah salah mungkin man of the match versi gue gitu kalau misalnya bisa dipilih kemarin. Oke. Ada lagi kan, karena gue pengen nanya soal oke lah Napoli yang gue tahu cukuplah bisa. David Goliath cukup adil nggak sih kan? Nggak juga ya. Napoli ya bagus aja gitu. Napoli kalau nggak salah di atas sih kalau di Serie A sekarang. Iya. Ya menurut gue kalaupun Tuchel karena nggak bisa secara dadakan ya, harusnya expected the next second manager nih YNWA banget nggak nih si Tuchel menurut lu, Han? Gimana last word tentang kok Tuchel siapa nih? Jurgen Klopp menurut lu? Ya gimana? Kemarin melihat sih juga performa bahkan win berapa kali doang gitu. Kalau nggak salah pernah baca ya, dia di Dortmund itu dipecat di musim ke berapa ya? Ke-7 apa kalau salah. Dan sekarang tuh di Liverpool dia udah musim ke-6 kalau nggak 7. Ke-7 juga. Kalau nggak salah udah musim ke-7 juga kan. Nah itu mungkin emang siklus tim-timnya Klopp tuh begitu ya. Emang mungkin pada
selama sehabis beberapa tahun gitu. Mungkin emang bensinnya habis. Cuman kalau misalnya kemarin Jurgen Klopp kan ditanya sendiri sama reporter dari Italia, apakah concern gitu, dia ini bakal dipecat gitu. Terus Klopp nyantai bilangnya dia nggak concern karena owner kita berbeda dengan owner Chelsea gitu. Ya, betul. Owner kita itu bakal nge-expect kita ya bisa nyelesain masalah inilah gitu. Nah jadi ya mungkin sih ya karena kan kalau nggak salah kemarin juga baru perpanjang kontrak kan Klopp. Iya. Nah itu ya buat tahun ini sih belum dipecat lah karena dari statistik ya underlying statistiknya misalnya dari XG atau expected goals conceded-nya juga ya sebenarnya ini Liverpool masih level tim Champions League gitu. Jadi ya mungkin ya buat tahun ini masih aman lah Liverpool menurutku kan kayaknya sih bakal tetap finish ya kalau nggak 1-2 sih. Mantap sih karena gue sama temen gue ya by the way kita juga ada konten tapi yang dimana melihat group stage drawing muncul tuh Han setelah drawing selesai tuh gue nanya sih bahwa Liverpool tuh bakal kesulitan karena pada saat itu performa juga lagi angin-anginan gitu kalau mau lolos ya di grupnya Chelsea gitu apalagi Chelsea juga nomor terakhir sekarang kan jadi menurut orang lain pun dan gue juga merasa bahwa Liverpool juga bakal kesulitan di Champions League gitu. Tapi kita nggak tahu ya tapi kan European DNA kan berbeda pasti berbeda kan gitu ya seperti raja turnamennya Chelsea gitu kan aneh gitu depan doang gambar banner di mana-mana gambar Benzema tapi yang menang Havertz gitu kan tapi sekarang emang kayak gitu kan so mungkin gue mau nanya Mas Win mungkin lagi on the way apakah masih bergabung Mas Win? Masih. Oke. Gak apa-apa. Just only audio nggak masalah. What do you think about Jurgen Klopp sendiri? Apakah sama gitu? Apa memang secara manajemen, secara board gitu kan nggak dipecat? Tapi apakah miskin taktik? Nggak juga ya. Maksudnya katanya mentok gitu. Dan gue sendiri tuh ada concern yang dimana ini ada kehubungannya dengan dua case ini ya, dua materi kita sekarang gitu Han. Maksudnya gue nanya soal Graham Potter tuh 5 tahun men gitu. Dan Tuchel nggak jadi extend kan. Gue nggak tahu itu emang ditahan pada saat itu atau kayak gimana. Tapi gue hanya mengenal kita bukan waktunya era Arsene Wenger, era Sir Alex lama-lamaan menjadi seorang manajer gitu loh Han. Atau Mas Wen gitu. Maksudnya dan ini gue juga barusan tahu kayak misalkan lah Pep Guardiola kan lama. Aduh menurut gue Pep Guardiola tanpa Pep Guardiola pun gue nggak tahu sih akan seperti apa. Tapi kan secara dia pembelian pemain itu juga sudah terstruktur dari 2011 bahkan 2012 Aguero jadi bisa bagus kayak gitu itu udah terstruktur tanpa adanya Pep juga terstruktur. So dari Mas Mandi sendiri Liverpool dengan Jurgen Klopp ini gimana Mas? Apakah ini masih awal doang atau masih slow start atau gimana Mas Mandi? Ya gue mau coba lihat aspek yang lebih luas sih kayak Michael Edwards-nya Liverpool udah resign kayak gitu-gitu. Memang mungkin ya nggak berpengaruh ya, tapi secara impact langsung misalnya keluar langsung jelek gitu. Tapi gue masalahin soal proyeknya Liverpool ke depannya kayak gimana kan dengan keluarnya Michael Edwards itu terus. Gue juga belum update juga penggantinya. Dari segi yang lain sebenarnya timnya masih Klopp masih Pep Linders dan segala macam itu masih sama sih. Nah, justru kalau kita ngambil tadi udah cerita Sir Alex dan segala macam, kalau kita ngambil contoh dengan Sir Alex dan segala macam, Sir Alex itu selalu apa yang bikin dia bisa bertahan lama itu adalah beli pemain itu menurut dia wajib. Beli pemain terus ganti staff dan segala macam itu untuk nge-refresh bang. Menurut dia penting kalau di bukunya Sir Alex kalau nggak salah. Itu ada kayak gitu dia jadi beli pemain itu impactfulnya itu kayak gitu nggak cuman buat upgrade squad aja sih sebetulnya kayak nge-refresh uang ganti dan segala macem gitu. Nah ini yang kayaknya sih belum nggak kejadian di musim ini. Banyak supporter Liverpool juga ngeluhin itu nggak beli padahal sebenarnya beli Darwin Núñez ya. Cuman Darwin Núñez ini kan ya banyak yang bilang sekarang overpriced kayak itu mahalan gitu kan mau kualitasnya. Malah menurut gue sih harga segitu semuanya pemain dengan harga segitu ya overpriced, memang harga mahal itu. Cuman dibalikin ke kualitas ya udah memang
kurang gitu, memang kurang dari segi outputnya sekarang gitu. Meskipun di klub sebelumnya bagus dari segi ini. Nah ini kan butuh waktu ya adaptasi, entah adaptasinya itu 1 musim atau sebulan lagi kan kita nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nah ini yang kelihatan waktu Darwin Núñez kemarin main juga sebetulnya ngasih dimensi baru sih sebetulnya. Kalau dibilang miskin taktik ya enggak. Buktinya Klopp itu tadi beli Darwin Núñez, tapi masalahnya justru malah di tengah sih sebetulnya. Di tengah ketika main Elliot itu pemain-pemain yang punya teknik tinggi itu bukannya mengucilkan ya, tapi kenapa ada Wijnaldum dulu, ada Wijnaldum kayak gitu, itu kan sebenarnya tekniknya nggak tinggi, tapi secara pressing itu kan butuh banget kalau kayak gitu. Makanya klub nggak pakai tipe-tipe playmaker, sementara Harvey Elliott itu tipenya kayak gitu, tipe-tipe yang kayak gitu, tipe-tipe yang teknikal gitu di tengah. Kalau kamu ngasih pemain teknikal satu, Thiago satu teknikal juga, ya udah pressingnya jadinya ya nggak bisa seintens ketika kamu nggak ngasih pemain yang yang nggak teknikal, yang punya fisikal, lebih ke fisikal kayak gitu sih. Makanya yang menurun justru ya lini terakhir, maksudnya gelandang terakhir ya itu Fabinho sih yang jadi. Dulu Fabinho ya udah kelepas, bassnya lepas, Fabinho yang cover itu. Tapi sekarang kayaknya belum kelihatan sih. Henderson juga belum. Makanya lebih ke individu. Makanya penting itu tadi refreshment dan segala macam. Jadinya Liverpool di musim ini kalau Raihan anggap kedua, gue bisa jadi Liverpool kelempar ke 4 besar ya. Meskipun kalau menurut gua sih targetnya 4 besar aja udah cukup sebetulnya untuk Liverpool. Karena itu tadi sih kalau melihat Jurgen Klopp memang benar dia secara ini nggak bakal khawatir gitu, nggak bakal khawatir gitu. Nah nanti kalau hasil buruknya impactnya biasanya ke dressing room gitu. Dia bisa nggak dia pegang dressing room dengan pemain-pemain yang kayak Darwin Núñez yang ngomongnya belum bisa. Luis Diaz saja datang nggak ngerti bahasa apa-apa, tapi bedanya dia tuh cair sama orang gitu. Beda dengan Darwin Núñez. Nah itu yang bisa nggak ini diatasi sama Jurgen Klopp dari segi taktik dan itu tadi dari dressing room kayak gitu sih. Oke, menarik sekali. 4 besar nih Han. Lo bilang runner up ya. Terus gue pernah bilang Spurs runner up. Terus yang nomor 1 siapa nih Han? Arsenal ya? Masih City ya? Berarti Chelsea ini nggak ada di 4 besar nih Han. Karena MU ini tampaknya bakal ngisi slot 3 sama 4 nih Han. Oh nggak bisa ya Arsenal ya? Arsenal Liverpool berarti ya? Top 4 tahun ini City, Liverpool, Arsenal, Spurs. Oh my God. Boleh. Ya oke lah. Tapi dan seperti ala Robin Hood lah ya. Chelsea bakal mencuri slot dari juara UCL sih harus. Kita harus menendang tuh nomor berapa? Nomor 5 ya? 4 ya? 4. Nomor 4. Itu sih yang gue pengen. Ditendang apa nambah ya? Kalau misalnya ini nambah. Kayak Bundesliga tahun ini kan. Frankfurt. Oh ya, nambah ya. Mudah-mudahan lah, boleh lah. Terserah sih. Gue rasa sih gitu. So, I think that's it sih. Kalau gue perpaduan dan refleksi dari kedua tim ini dan ketiga manajer lebih tepatnya, adanya Tuchel, Potter dan juga Jurgen Klopp gitu, yang dimana gue sih berharap kalau Potter ada yang bilang masih skeptis ya, wajar nggak sih kan kalau ada yang bilang ini siapa sih orang, ya wajar aja sih, gue masih memajarkan. Cuman itu juga pas Potter ke Brighton juga awal-awal fans Brighton tuh skeptis juga, jadi ya. Iya. Ya ini bukan hal yang baru lah buat Potter. Iya, mudah-mudahan ya. So gue rasa gue sih nggak sabar, maksudnya nggak sabar dan kalau lama-lamaan gue rasa nggak sih, udah nggak zamannya lagian ya. Arteta masa lama sih Han 7 tahun? Enggak ya, nggak gitu Han. Gue ya, any last word Han sebelum kita menutup perjumpaan episode kali ini? Any last word paling ya. Nanti ini yang analisis Potter di Brighton bakal diupload ntar sore kan Mas Win? Mantap nih. Ya pokoknya kan ini berarti diuploadnya besok ya, hari. Iya. Masih besok Selasa ya. Ya per take-nya gini berarti
ini harusnya ada video baru lah ya. Nah, berarti harusnya udah ada video yang analisis Potter ya. Jangan lupa nonton gitu. Mantap. Ini berarti Potter Brighton bukan Potter Chelsea berarti Han ya? Iya dong. Ya? Kalau misalnya Potter Chelsea kan belum ada. Oh, belum ada. Mantap. Thank you so much untuk Mas Wendy dan juga Raihan. Jangan lupa tadi itu menarik banget karena gue sebagai fan Chelsea juga repot nih nyari analisis aftermatch nih. Bahkan FBref kalau soal data juga lebih telat daripada game lain nih. Ini juga PR nih. Ini butuh orang-orang yang analisis juga. Ya cukup menarik lah, ngasih wawasan juga gitu. Dan jangan lupa follow Ruang Taktik di seluruh sosmednya. Lu cari Ruang Taktik bakal muncul di situ. Verified account, man. Oke? Di Twitter, kemudian di Instagram mudah-mudahan coming soon verified account. Di TikTok juga ada Ruang Taktik, bukan Ruang TikTok ya BTW. Kemudian di YouTube juga ada Ruang Taktik aja, lu cari di situ banyak sekali hal-hal yang menyederhanakan pemahaman tentang taktik. Dan jangan lupa selalu nge-like street yang dibuat sama M. Yusuf Raihan lah ya. Itu mahal banget scraping datanya guys gitu. Itu adalah salah satu effort yang nggak dimiliki sama banyak orang. Mungkin Mas Wen ada lagi tambahan? Ada. Lagi di jalan. Oke, mantap. Hati-hati di jalan Mas Wen. Tunggu aja yang Potter, tapi kalau yang kita nggak proyeksinya taktiknya ke Chelsea sih, nggak segitu, tapi lebih gambaran ke taktik di Brighton-nya aja. Jadi mungkin untuk Chelsea ya bisa sih sebenarnya prediksi itu bisa, tapi kita bikin yang Brighton dulu untuk gambaran. Mungkin next-nya kita bikin yang prediksi, dan kalau kelamaan ya liganya mulai, tapi kalau udah mulai ya udah kita bikin Chelsea. Masih sebulan kok Mas. Masih lama Mas Ben. Kan pasti dalam sebulan ada yang out lagi nih kayaknya. Dari Serie A nih kayaknya ada spoiler nih ya. Tapi anyway, hati-hati juga Mas Wendy, dan hati-hati di jalan untuk Thomas Tuchel. Gue nggak tahu berlabuh kemana lagi ya selanjutnya. Gue sebagai fans Chelsea waving doang. I have nothing to say, and gua dan M. Yusuf Raihan signing out, and see you next episode guys. Bye bye. See you.